Lidotiki naho dijoloni habangsani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk mengawali aktivitas kita di dalam satu hari ini, marilah kita kiranya mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hukum keimanan tentang keadilan sudah berlaku di tengah-tengah orang Israel sejak lama. Rupanya Bapak Ibu, sering terjadi bahwa ada orang-orang yang menahan-nahan upah pekerja harian yang bekerja untuk satu hari dan baru dibayarkan kemudian setelah esok bahkan lusanya, sehingga nafkah yang ada pada pekerja harian itu tertunda di dalam satu hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan berpesan di dalam pasal yang ke-19 ini kepada bangsa Israel melalui Musa, supaya bangsa Israel hidupnya itu kudus. Bisa kita lihat di dalam judul perikop, kudusnya hidup. Kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, otomatis kita dituntut sebagai ciptaan untuk hidup kudus. Nah, ayat ini Bapak Ibu sungguh banyak mengajarkan kita betapa banyaknya orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak memakai hatinya selayaknya mereka mempunyai hati. Mereka banyak mempermainkan hak-hak orang lain. Mereka banyak mempermainkan upah-upah dari orang pekerja, sehingga kehidupan yang ada di dalam bangsa itu tidak terjadi kedamaian. Ketika kita menjadi seorang pelaku Bapak Ibu di dalam merampas, menahan-nahan upah, yakinlah bahwa Tuhan yang bekerja kepada orang-orang yang kita tindas. Dan Tuhan juga menghukum orang-orang yang melakukan pemerasan kepada orang-orang yang kecil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini tentu mengajak kita untuk menyadarkan kita supaya kita juga bisa memperhatikan kehidupan sesama kita. Mulailah dari keluarga. Ketika kita memberikan didikan kepada anak kita sejak dini, memberikan nasihat kepada anak kita sejak dini, maka itu akan berguna kepada kehidupan anak di kemudian hari. Tuhan berkata, jadilah kudus karena Tuhan sendiri kudus. Karena itu Bapak Ibu, hindarilah sikap-sikap yang memeras. Ketika kita mempunyai seorang pekerja, ketika kita mempunyai, kita katakanlah dulu
di dalam kehidupan kita seorang pembantu, berikanlah upahnya yang layak. Berikanlah kepada dia suatu penghargaan. Jangan jadikan dia sebagai musuhmu, tetapi jadikanlah dia sebagai sahabatmu, karena dia telah bekerja untukmu, bekerja untuk rumahmu, bekerja untuk ladangmu, dan bekerja untuk kehidupanmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nats firman Tuhan kita menyadarkan kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang kita tahu ialah hak keadilan. Dalam pasal yang ke-13, Bapak Ibu, kita lihat ada satu acuan yang sangat mengajak kita untuk lebih mendalami perkataan, yaitu janganlah. Ketika dikatakan janganlah, ini menjadi sebuah larangan supaya kita tidak melanggar larangan itu. Contoh, Bapak Ibu, saya katakan, ketika seorang guru mengatakan kepada muridnya satu orang, jangan membunuh, apa makna yang dikatakan guru itu? Bukan berarti ketika guru mengatakan jangan membunuh kepada satu orang itu ajalah yang akan selamat, bukan. Tetapi ketika dikatakan jangan membunuh kepada satu orang, otomatis kepada semua yang ada di dalam ruangan itu, yang ada mendengar di tempat itu, supaya selamat. Oleh karena itu, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita saat ini juga, supaya kita selamat dan kita bisa hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kita di setiap aktivitas kita, di setiap pekerjaan kita. Kiranya Allah memberkati kita. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga